Oke. Oke, di sini sudah ada Pak Hermansyah sudah hadir tengah-tengah kita. Semangat pagi Pak Hermansyah. Apa? Ya, Sehat terima semua ya. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Herman sudah menyempatkan hadir. Sambil menunggu teman-teman join ya, karena saya kenalkan dulu kepada Pak Hermansyah bahwa teman-teman yang hadir di acara kita kali ini kita beri nama acara ini adalah beraksi ya, berbagi aspirasi, kolaborasi, sinergi dan inspirasi. Nah, diharapkan nanti apapun yang akan kita bahas itu menjadi informasi yang penting dan berharga buat kita semua dan bisa menginspirasi ya. Nah, khususnya untuk hari ini kita akan ngebahas tentang apa itu personality dan tidak hanya itu, kita akan mendapatkan ilmu tentang personality ini untuk mengembangkan pekerjaan kita, yaitu bagaimana cara kita meningkatkan skill berinteraksi kepada orang lain, kemudian bahkan menambah, memperluas partner kita. Seperti itu. Oke, di sini dominasi teman-teman dari sales, Pak Herman. Jadi eh, kita semua adalah orang sales di kantor regional. Mereka berpartner dengan outlet atau territory partner ya, atau distributor lah ya, seperti itu. Kemudian tugas mereka bagaimana caranya mengembangkan partner itu agar bisa bekerja sama dengan baik dengan Indosat dan mencapai target yang diharapkan, seperti itu. Nah, tantangannya teman-teman ini adalah bagaimana cara mempertahankan sales partner yang ada selain menambah ya, seperti itu. Nah, tentunya ini perlu apa namanya pengetahuan yang cukup dan skill. Nah, harapannya Pak Hermansyah nanti bisa membantu teman-teman untuk mencapai itu nanti. Kira-kira seperti itu, Pak Herman, perkenalan singkat ya. Ya. Oke, nanti saya harapkan Pak Hermansyah bisa memperkenalkan detail siapa beliau. Nanti langsung langsung dari beliau sendiri biar lengkap ya. Nanti akan kita simak setelah beliau memperkenalkan diri. Oke. Silakan Pak Hermansyah. Itu, eh, Indosat ya Pak ya, Indosat Group ya. Ya, Indosat Uridu Hasisen. Ya, Saya dengan Pak Pram teman lama nih, sudah dari tahun 2010 ya Pak, kalau nggak salah kita kenal ya. ya, 2010 saat itu waktu beliau tugas di Lampung dan kami saat itu masih di Lampung juga. Sekarang kami sudah di Jogja, ya, udah di Jogja. Jadi sahabat lama ya. Dan dulu waktu zaman di Lampung kita punya komunitas pengusaha-pengusaha UKM yang alhamdulillah selalu disupport oleh Indosat ya Pak ya. Jadi semoga apa silaturahminya berlanjut lagi setelah event hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Pram bahwa apa teman-teman sales ya, kebetulan background utama saya itu salesman juga ya. Jadi kalau apa kita kenalan gitu di satu tempat sama orang baru, mereka tanya, Herman apa profesinya? Kita dengan bangga menyebut diri kita salesman. Dan saya menekuni dunia sales ini dari tahun 91 teman-teman. 91. Berarti sekarang sudah hampir berapa tahun nih Pak? 30 tahun lebih ya. Dan dan sampai hari ini alhamdulillah Pak Bram saya masih aktif sebagai sales.
Jadi bukan mantan sales, ya. Jadi mantan aktif itu beda. Sampai hari ini saya masih aktif sales dan kebetulan istri saya juga sejak tahun 2000 yang lalu memutuskan juga untuk menekuni dunia sales. Ya. Tadinya beliau seorang konsultan kesehatan dan kecantikan, tapi sejak tahun 2000 kami sepakat untuk kerja bareng di bidang sales. Saya pribadi itu dari tahun 91. Mungkin sebagian yang hadir udah pada lahir belum tahun 91? Atau mungkin nanti belum lahir. Dan Milenial sampai ini. ya, dan yang teman-teman mungkin apa bisa garis bawahi, sampai hari ini saya masih tetap sebagai salesman aktif, aktif ya, masih terus jualan, terus jualan. Eh, nah, kalau sampingan banyak nih Pak Pram, kerja sampingannya. Tapi utamanya sebagai sales. Kalau sampingannya mungkin saya share screen aja. Silakan, silakan, Pak. Ya, oke. Nah, ini teman-teman, udah muncul ya? Sudah. Udah ya. Pendidikan terakhir saya itu di Universitas Islam Indonesia. Nah, pekerjaan sampingan di luar salesman tadi, salesman tetap yang utama. Dan memang ya biaya-biaya hidup kami selama ini untuk rumah, kendaraan, dan biaya pendidikan anak, terus perjalanan-perjalanan liburan ke luar negeri, ya itu dari uang sales teman-teman, dari uang sales. 90%, 90% dari uang sales. Nah, 10%-nya dari uang yang ini, yang sambilan ini, ya kita punya usaha supermarket online, terus juga kami punya PT yang bergerak di jasa konsultan manajemen. Konsultan manajemen itu jasa eh, apabila ada satu perusahaan yang ingin berkembang atau perusahaan itu mau bangkrut, itu kita yang apa backup, kita bantu istilahnya sistemnya diperbaiki untuk perusahaan itu hidup kembali. Terus juga kami ada sampingan ya di bidang training center, Happy Day Training Center. Ini spesialisnya soft skill, ya marketing, motivation, leadership, leadership skill. Terus yang keempat, alhamdulillah beberapa teman-teman di properti, baik itu apartemen, villa gitu, eh, mempercayakan marketingnya untuk berkonsultasi dengan saya dan tim, seperti itu. Dan 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah atas izin Allah juga, kami punya usaha sampingan, ya di luar profesi utama sebagai sales tadi, itu kita ambil franchise fried chicken ya. Kalau di Jawa Timur mungkin sudah banyak juga itu. Brandnya namanya Rocket Chicken. Alhamdulillah kita punya beberapa gerai Rocket Chicken dan kita juga ada coffee shop, ya coffee shop eh, yang pakai mesin ya, pakai mesin. Dan ada satu usaha baru lagi yang baru kami dirikan yang keenam, tapi belum masuk di sini. Namanya PT Kelola Lumbung Rezeki. Nah itu bergerak di bidang jasa ini, eh, di bidang jasa supporting F&B. Ya, supporting F&B. Jadi beberapa perusahaan F&B, markomnya kita yang support seperti itu. Mungkin itu perkenalannya Pak Pram. Ya. Oke, terima kasih Pak Hermansyah udah detail cerita tentang siapa beliau ya dan pengalaman dan aktivitas sambilannya yang apa panjang tadi itu diceritakan. Tapi profesi utamanya sama seperti kita-kita sebagai sales people ya. Oke.
Oke, Pak Hermansyah, kita akan mulai untuk sharing session ya, sharing session. Nanti Pak Hermansyah ini formatnya talk show, jadi Pak Hermansyah nanti sampaikan beberapa poin, kemudian mungkin nanti di antara teman-teman ada yang nyeletuk bertanya dan sebagainya, atau di chat itu nanti akan saya bacakan ada pertanyaan-pertanyaan. Sehingga nanti di dalam satu setengah jam ini eh, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Irman juga. Ya, seperti itu. Mungkin itu dulu, tapi ada beberapa poin yang bisa membantu untuk memulai. Kira-kira banyak teman-teman yang bertanya tentang kepribadian itu, kira-kira sepenting apa sih kita belajar kepribadian ini untuk orang sales khususnya? Seperti itu. Apa sih dampaknya atau apa manfaatnya? Nah, kira-kira itu dulu Pak untuk memulai. Silakan. Baik, teman-teman, mungkin sebagian teman-teman di sini sudah pernah mendengar tentang personality plus ya. Saya izin sharing screen lagi. Nah, namun dalam hal ini saya akan kasih disclaimer sedikit. Jadi yang saya lakukan hari ini teman-teman itu tidak apa menggurui atau mengajar ya. Jadi saya hanya sharing ya. Karena saya bukan dosen basicnya, bukan dosen, bukan guru ya. Jadi saya hanya sharing dari hal-hal yang sudah kami kerjakan, kami lakukan, dan sampai hari ini masih kami lakukan, dan insya Allah kedepannya masih akan kami terus lakukan. Ya. Jadi ya dulu sebelum saya mengambil keputusan menekuni dunia salesman, ya, saya sempat bekerja di beberapa perusahaan. Ya, sempat pernah jadi manajer HRD, pernah jadi manajer marketing, ya kan. Eh, tapi apa yang saya harapkan waktu itu tidak sesuai gitu loh, ya. Kalau bahasa to the point-nya, yang income yang saya dapatkan, uang yang saya dapat nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Itu poin. Akhirnya saya putuskanlah untuk totality menekuni profesi sebagai sales. Nah, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah setelah saya ambil keputusan totality untuk menekuni dunia salesman, ya, saya juga ambil satu keputusan untuk mengupgrade potensi saya sebagai sales, sebagai orang sales. Saya upgrade. Nah, ketemulah satu buku yang namanya Personality Plus. Ya, makanya tema kita di sini upgrade your potential. Ya, dasarnya dari Personality Plus, dasar keilmuannya. Jadi ini ilmu lama, Pak Pram. Ini ilmu lama, tapi masih up to date sampai sekarang. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah saya berusaha belajar, terus mempraktekkan, belajar lagi, mempraktekkan lagi, belajar, mempraktekkan lagi, mengupgrade potensi diri, itu seiring sejalan dengan bertambahnya juga ya rekening di bank, jumlah jumlah penghasilan itu meningkat ternyata, ya. Jadi berbanding lurus ya, begitu kita mengupgrade, kami mengupgrade, dia berbanding lurus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok saya waktu itu serius sekali mempelajari personality class ini? Ya, untuk mengupgrade tadi kan, kenapa kok harus di-upgrade? Karena saya dan istri ingin memiliki yang namanya sukses seimbang, ya. Dan apa yang kita lakukan selama ini sebetulnya teman-teman, tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan. Kita
belajar mulai dari TK, SD sampai kuliah, kadang-kadang S2, S3 gitu. Pasti tujuannya kita pengen sukses dong dalam kehidupan, ya kan? Nah, terus juga kita buka usaha, maunya usaha A, usaha B, usaha C. Tentunya kita pengen sukses juga dalam kehidupan kita. Nah, namun di perjalanan saya menemukan satu konsep bahwa orang disebut sukses seimbang itu ternyata bukan indikatornya sekedar uang. Jadi orang yang banyak uang, kaya raya, sukih kemukih, gitu kan ya. Itu ternyata bukan orang sukses, dia baru disebut orang kaya, orang yang banyak uang gitu. Nah, sementara kami ingin sukses seimbang, ya, bukan hanya sekedar kaya, tapi ingin sukses seimbang. Nah, itulah dasar dari kenapa kami serius sekali untuk mengupgrade potensi diri kami, ya, dan yang kami pakai buku dari personalitas tersebut. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih sukses seimbang itu? Nah, seseorang disebut sukses seimbang kalau dia memiliki 5 hal ini secara bersamaan. Ya, secara bersamaan nih teman-teman. Bukan bukan bergantian, tapi secara bersamaan. Orang disebut sukses seimbang, yang pertama dia spiritual dan sosialnya bagus. Kalau spiritual dan sosialnya bagus, dia baru memenuhi satu indikator sukses seimbang. Yang kedua, keluarganya bahagia. Ya, ya salah satu indikator keluarga bahagia ini terjadinya komunikasi dua arah antara suami, istri, orang tua dengan anak, ya kan. Keluarganya bahagia. Yang berikutnya, dia kaya waktu. Sering kita lihat ya, ada orang yang kaya raya, sugih gemuki, tapi dia miskin waktu. Kadang-kadang waktu untuk dirinya sendiri pun dia nggak ada. Apalagi untuk waktu orang-orang yang dicintai. Ya. Nah, orang yang disebut sukses seimbang, kalau dia memiliki kelima-limanya secara bersamaan, ya, spiritual dan sosialnya bagus, keluarganya bagus, dan dia kaya waktu. Dia 24 jam itu efektif gitu loh. Tidak dibuang dengan sia-sia. Nah, terus yang berikutnya, dia kaya kesehatan, lahir dan batin. Ya. Jadi alhamdulillah saya dan istri tahun ini kami masuk di usia 53 tahun. Ya, 53 tahun. Eh, nah, karena kita sudah mulai menerapkan konsep-konsep sukses seimbang ini dari beberapa tahun yang lalu, ya salah satunya kita memutuskan untuk menjadi seorang salesman, ya salesman dan sales woman gitu. Ya, secara tidak langsung, ya namanya sales kan banyak jalan ya teman-teman. Ya kesehatan itu dengan sendirinya mulai terbentuk, ya seiring dengan profesi yang setiap hari memang di lapangan jalan. Nah, kenapa kok kesehatan ini penting? Karena pilihan hari tua itu ada di tangan kita. Zola Untuk email hari ini kira-kira kapan, Mas? Nama itu muncul di apakah hari tua kita akan seperti ini, ya, tergeletak di rumah sakit dengan berbagai macam selang, atau hari tua yang penuh energi, penuh semangat. Ya, ini saya ambil contoh dari Google ya. Ini kakek ini udah usia 83 tahun, tapi masih berotot kakek ini. Nah, terus orang disebut sukses seimbang kalau dia smart dengan keuangan, smart finansial. Smart finansial ini maksudnya gimana? Dia tidak terlalu boros, tidak terlalu konsumtif, tapi dia tidak terlalu pelit, tidak terlalu menghemat gitu loh. Ya, smart. Smart maksudnya dia mengeluarkan uang itu sesuai dengan porsinya dan tempatnya tepat. Nah, inilah alasan mendasar kenapa kami serius mengupgrade potensi diri kami, ya. Karena kami seorang salesman, kalau tidak di-upgrade potensi dirinya, ya rekeningnya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, ya. Ya, penghasilan sorry.
ini sorry, tidak mengecilkan profesi ya, tapi waktu saya bekerja sebagai manajer waktu itu, gaji saya sebagai manajer itu hanya, maafnya ngomong, income satu hari saya sebagai sales, gitu loh. Begitu saya nekuni dunia sales, kan satu bulan tuh kita rekap ya income kita berapa gitu kan ya. Nah itu gaji manajer waktu saya jadi manajer itu hanya satu hari income dari sales itu teman-teman. Ya jadi betul-betul itu yang membuat kami bangga. Jadi dimanapun orang kenalnya Hermansyah itu salesman, jarang yang mengenal kami motivator, jarang yang mengenal kami trainer, ya. Walaupun kami sejak tahun 2002 sudah kasih training di beberapa perusahaan, di beberapa kota. Ya Alhamdulillah, yang terjauh kemarin di Sumatera itu Aceh, kalau yang daerah timur itu Pulau Buton. Ya, kalau untuk Pulau Jawa, Alhamdulillah kita eh, setiap bulan Insya Allah selalu ada undangan. Ya, tapi orang lebih mengenal salesman, bukan trainer, bukan motivator, bukan konsultan. Karena itu pekerjaan sampingan. Utamanya tetap salesman. Salesman, saleswoman. Nah, inilah yang bisa didapatkan teman. Kalau teman-teman mengupgrade potensi diri, ya dengan metode personality plus ini, 5 poin tadi, 5 poin sukses seimbang tadi, itu bisa teman-teman dapatkan secara bersamaan. Secara bersamaan, saya garis bawain, ya. Mendapatkan 5 hal sukses seimbang tadi secara bersamaan. Bukan uangnya banyak, tapi dia miskin waktu, kesehatannya jelek. Bukan itu. Ya, tapi secara bersamaan. Nah, keuntungan lain dari personality plus itu bisa terjalinnya teamwork. Ya, teamwork ini didasari oleh komunikasi, teman-teman. Seperti contoh di gambar ini. Kenapa tidak nyambung nih rel keretanya? Berarti ada salah komunikasi di tengah perjalanan, ya. Dari pihak yang sebelah timur dengan yang barat, mungkin komunikasinya nggak sinkronis. Nah, sehingga tidak terjadi nyambung nih relnya, ya kan? Dari contoh gambar ini. Jadi kita dengan customer kita dengan calon klien kita sebagai seorang salesman, kuncinya di komunikasi. Orang akan loyal, ya, transaksi dengan kita kalau komunikasi kita bagus. Orang akan membeli apa yang kita jual kalau komunikasi kita juga bagus. Maksudnya pesan yang kita sampaikan itu sampai ke mereka gitu. Karena kalau pesannya nggak sampai, ya tidak terjadi transaksi, teman-teman. Ini ada hasil riset dari Harvard University, ya. Saya ambil dari bukunya Zig Ziglar. Penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Nah, jadi disurveilah 1.000 orang, 1.000 volunteer ya di Harvard University itu. Nah, setelah mulai dari mereka masuk kuliah, terus ikut perkuliahan, terus mereka lulus dan disurvei 1 tahun setelah lulus, 5 tahun setelah lulus, 10 tahun setelah lulus. Nah, setelah 10 tahun setelah lulus, ya jadi total risetnya itu hampir 20 tahunan, ya kan? Ternyata dari 1.000 orang tadi, 900-nya gagal dalam kehidupan. Gagal itu bisa jadi gagal karir, ada juga yang gagal rumah tangga, ada juga yang gagal kesehatannya, ya. Ada juga yang gagal spiritualnya, dia mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, ternyata penyebab 90% dari kegagalan itu adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Nah, yang namanya membina hubungan baik dengan orang lain, yaitu dasarnya cuma satu, komunikasi, teman-teman. Ya. Nah, personality plus ini satu buku yang mana di dalam
buku tersebut itu membahas 4 karakter manusia. Ya, bukunya kalau yang edisi lama kuning seperti ini, yang edisi baru dia sudah berubah warnanya krim sama hijau kalau nggak salah. Ya, jadi yang ini yang edisi lama. Di dalam buku tersebut dibahaslah ada karakter sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Nah, alhamdulillah buku ini pertama kali saya baca tahun 1994 ya. Saya terjun jadi sales tahun 91, mulai jadi sales. Tahun 94 saya ketemu buku ini, saya pelajari kurang lebih 2 tahun ya. 96 itu, sorry, 97, 3 tahun berarti. 97, saya waktu itu menjabat sebagai manajer di salah satu klinik. Ya. Nah, ini saya pakai untuk mentraining karyawan-karyawan di klinik tersebut. Dan luar biasanya teman-teman, mantan-mantan karyawan yang dari klinik itu, kliniknya udah bubar, udah lama tutup ya. Itu mantan-mantan karyawannya, itu sekarang hidupnya berhasil semua. Alhamdulillah. Ya ada satu dua yang tidak, mungkin dia tidak begitu menerapkan, ya. Tapi sudah banyak yang menerapkan, mempraktekkan, ya, isi buku ini untuk kehidupannya sehari-hari, bukan hanya sekedar karirnya yang sukses, bukan hanya sekedar rekeningnya yang sukses, tapi kehidupan rumah tangganya sukses, kehidupan parentingnya dengan anak-anaknya sukses, kehidupan sosialnya juga sukses, ya. Jadi ada 4 karakter manusia di situ dibahas. Dan dari mana asalnya ilmu personality plus ini, teman-teman? 4 kategori watak manusia ini diciptakan oleh Hippocrates sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi sekarang sudah berapa tahun nih ilmu ini diciptakan ya. Dan beberapa teman psikolog saya ketemu dengan beberapa psikolog, mereka mengatakan cikal bakalnya ilmu psikologi itu dari sini ternyata teman-teman. Dari personality plus ini, ya. Nah, tapi personality plus ini dulunya namanya bukan personality plus, eh, apa temperamen kontrol kalau nggak salah nama bukunya dulu itu ya. Tapi nggak begitu populer. Nah, setelah di upgrade, ya, judulnya diganti jadi personality plus, berkembang pesat, ya, penjualannya laris banget, dan buku ini sudah tersebar di 109 negara sekarang dan sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Nah, personality plus ini intinya, teman-teman, bukan untuk dipahami atau dimengerti orang lain. Kan kebanyakan dari kita minta dipahami atau dimengerti orang lain. Tapi kalau kita sudah baca buku ini, ya, dan pada saat kita mempraktekannya, tujuannya adalah untuk memahami atau mengerti orang lain. Gambarnya pun beda. Yang di bawah, ya kan? Yang di bawah, yang kuning itu kita minta dimengerti orang lain. Nah, kalau yang hijau kita memahami atau mengerti orang lain. Ya, jadi dia bisa menyesuaikan. Ibaratnya kita yang di tengah itu teman-teman, kita bisa jadi kuning, bisa jadi hijau, bisa jadi orange, bisa jadi biru, bisa jadi pink, ya, dan apapun warnanya, kita bisa menyesuaikan diri. Nah, ambil contoh yang ini. Terkadang terjadi satu perdebatan antara dua pihak ya, antara sales dengan ini, mamanya dengan customernya. Si sales mengatakan, oh ini 9. Customernya mengatakan, oh ini 6. Enggak, ini 9. Dari kantor saya ini 9. Tapi si customer bersikeras 6. Nah, siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Siapa yang benar? Benar semua. Tapi kenapa kok tidak sama? Nah, inilah tujuannya komunikasi, teman-teman. Ya, dengan metode personality plus. Nah, personality plus itu kalau kita ketemu seseorang nih ya, dalam waktu 3 menit, 2 menit, kita udah bisa baca tuh karakter dia apa, kekuatan dia apa, kelemahan dia apa.
Nah, banyak yang bertanya, Pak, sama nggak nih personalitas dengan sio? Tidak jawabannya. Apakah personalitas sama dengan horoskop? Tidak juga. Apakah sama dengan weton? Tidak. Nah, personality plus ini dia berdasarkan genetika keturunan, gen keturunan dari orang tua kita, teman-teman. Jadi kalau ayah kita gennya apa, ibu kita apa, nah itu nurunnya ke kita. Jadi kalau dia personalitinya tidak nurun dari orang tuanya, ya berbeda gitu, berarti anak tetangga dia, ya. Jadi ini berdasarkan genetika keturunan. Apa saja yang bisa kita pelajari dari personality plus atau dari buku tersebut? Yang pertama ya kita harus kenal dulu siapa diri kita, ya. Kebanyakan dari kita itu minder, teman-teman, tidak percaya diri. Bahasa anak zaman sekarang itu apa ya, tidak percaya diri itu ya? Nggak pede gitu ya. Kita Insecure, Pak. Insecure bahasa. insecure, nah insecure ya. Jadi banyak dari kita berpikir, gua gua potensi gua kecil cuman segini. Nah, ya seperti gambar yang di sebelah itu kan, dia merasa potensinya sebesar kucing, ternyata potensinya besar banget, ya harimau gitu kan ya. Nah, gimana cara kita tahu nih tipe karakter kita? Kalau teman-teman baca ada tulisan di belakang saya ini, ya, di situ ada ciri-cirinya. Nah, cara yang paling simpel untuk kita mengetahui adalah dengan kita mengisi tes personality-nya. Ada 40 soal pilihan ganda. Udah bahasa Indonesia semua dan tidak sulit soalnya, teman-teman. Ya, di situ udah bahasa Indonesia, udah terjemahan. Kita hanya memilih kalimat atau pernyataan yang paling sering cocok dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, nih for example nih contohnya seperti ini. Jadi gampang gitu, nggak bukan kayak ujian negara atau ujian kampus itu enggak. Simple banget. Tesnya simple banget. Ya, nih. Contohnya soal nomor 1. A. Petualang. B. Mudah beradaptasi. C. Periang. D. Analitis. Ya. Kita hanya memilih mana yang lebih sering terjadi dengan kita. Ya, yang sering kita alami. Nah, itu ada 40 soal. Mungkin nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa lakukan tesnya ya. Nah, dari hasil tes tersebut, nanti akan ada nilai sanguinisnya, dan ada poin melankolisnya, terus ada poin kolerisnya juga, dan ada poin plekmatisnya. Empat-empatnya kita punya nih. Empat-empat karakternya kita punya, teman-teman. Ya, tapi prosentasenya berbeda-beda. Ada yang dominan di sanguin, ada yang dominannya di melankolis nih, ada yang dominannya di plekmatis, ada yang di koleris. Nah, nanti ketahuan dari hasil tes tersebut, kita dominannya di mana, ya. Nah, ini bisa di screenshot, ya, ini bisa di screenshot. Jadi setiap personality, setiap karakter, itu dia punya yang namanya keyword atau kata kunci, ya. Kalau sanguine itu fun way, kalau choleric itu my way, melancholis itu ready way, dan phlegmatis itu easy way. Ya, jadi setiap personality kita cukup menghafal kata kuncinya, keyword ini tadi, ya. Insya Allah kita berhadapan dengan klien seperti apapun, customer bagaimanapun, insya Allah kita bisa dalam tanda kutip mengendalikan mereka, ya. Nah, setelah kita tahu siapa diri kita, gimana cara yang simple kalau kita ketemu orang, cara menganalisanya, dia masuk ke kategori mana nih, teman-teman? Apakah sanguin, koleris, atau melankolis, ya? Ada rumusnya. Dan rumus itu gampang sebetulnya, seperti game ini ya. Tapi karena ini online, nggak mungkin kita lakukan game ini, ya. Nanti di lain waktu kesempatan, kalau kita bisa offline, kita lakukan ya. Nah, ciri-cirinya nih teman-teman. Kalau teman-teman di dalam mengerjakan satu pekerjaan atau berinteraksi dengan
dengan keluarga, yang mana dia tipikalnya suka, tipe orang itu suka ngomong gitu loh. Kalau ngomong tuh kayaknya nggak ada titik, nggak ada koma, ngoceh terus gitu kan ya. Terus suaranya keras, tangannya digerak-gerakkan. Nah, itu ciri-ciri seorang sanguin. Jadi dari gestur tubuh sudah kelihatan. Cara berpakaian juga kelihatan, teman-teman. Ya. Terus ciri-ciri yang lain adalah dia eh, kalau buat pernyataan atau kalau ngomong, kalau ngobrol, topiknya gampang gonta-ganti atau warna-warni, gampang loncat gitu. Dan orangnya antusias ciri-cirinya, ya mudah gaul, gampang akrab. Nah, kalau dari sorot mata, ciri-ciri dari sorot mata, dia berseri-seri atau bersinar-sinar. Bahasa Jawanya sumringah, ya. Ini ambil contoh yang sumringah nih. Ini yang anak kecil, ini yang dewasa. Ini contoh sanguin. Ya, lihat sorot matanya. Kan sumringah ya, sorot matanya ya. Berseri-seri atau bersinar-sinar. Nah, itu cara kita mengetahui karakternya apa. Tapi personality plus ini bukan hanya itu manfaatnya. Setelah kita paham karakternya, kita paham personalitinya, apa nih kebutuhan emosionalnya? Karena setiap personality, makanan egonya beda-beda, kebutuhan emosionalnya beda-beda. Dan kalau kita bisa kasih makanan egonya, kita bisa kasih makanan emosionalnya, itulah yang akan membuat mereka transaksi berkali-kali lipat atau berlipat ganda. Ya, jadi kalau seandainya dia tadinya mau beli 2 produk dengan kita, tapi kalau kita berhasil ngasih makanan egonya, kita nggak nawarkan pun, terkadang dia nanya, ada produk apa lagi, katanya kan gitu. Ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, melankolis. Kalau ketemu seseorang dengan ciri-ciri ngomongnya sopan, santun, ya kan? Terus dia sifatnya perasa dan keluar juga kalimat saya rasa, saya pikir, nah gitu. Nah, itu ciri-ciri melankolis. Nah, kalau ketemu orang melankolis, gimana cara kita memperlakukan dia? Jadi yang paling penting itu cara kita memperlakukan ya, teman-teman. Ya, ya penampilannya rapi, ya, sorot matanya ini sopan, ya santun nih contohnya. Ya, seperti ini. Ini melankolis. Makanya nggak heran ya kalau lagu-lagu yang mereka bawakan juga melo-melo semua gitu. Nah, melankolis itu tipe tipe personality, tapi sering juga kita pakai sebagai apa? Sebuah keadaan seseorang. Yang berikutnya koleris. Kalau ketemu orang yang gercep, ya gerak-gerak tubuhnya itu cepat, terus merebut kontrol. Maksudnya merebut kontrol itu dia sering ambil alih gitu pekerjaan, ya kan? Terus juga orangnya pede, percaya diri, dan nggak bisa tenang orangnya, nggak jejak gitu kan ya. Terus sorot matanya tajam. Nah, ini ciri-ciri yang namanya ini koleris, teman-teman. Ya, ini sorot matanya kan beda kan dengan yang pertama tadi ya. Sorot matanya tuh. Eh, ini yang dewasa nih. Tuh sorot matanya. Jadi kalau ketemu yang sorot matanya setajam elang, sering diistilahkan setajam elang, nah itu koleris, ya kan? Nah, gimana cara memperlakukan koleris? Nah, ada caranya, teman-teman. Yang terakhir, plekmatis. Plekmatis ini ciri-cirinya posturnya santai, nyantai. Biasanya bahunya juga turun. Ya, bahunya turun, santai gitu. Duduk menyandar, kalau keadaan memungkinkan, ya. Nah, seperti yang di Zoom hari ini, ada beberapa teman-teman yang mungkin lagi sambil tidur-tiduran atau nyandar, ya. Itu biasanya plekmatis tuh ya. Terus sorot matanya juga datar, teman-teman. Ya, sorot matanya datar nih. Ya, sejuk, sejuk. Sorot matanya sejuk, datar. Tanpa ekspresi kadang-kadang. Nah, itu yang disebut ciri-ciri. Apalagi yang bisa kita pelajari? Yang tadi saya sebutkan, kebutuhan emosionalnya. Jadi setelah kita tahu karakter dia apa nih ya, oh ini nih customer gue nih sanguine nih,
dominannya sanguin nih customer gue. Apa nih yang harus gue perlakukan sama dia? Nah, ini yang disebut kebutuhan emosional, teman-teman. Ya kan? Apa yang kita kasih dengan seorang sanguin? Sanguin itu kebutuhan emosionalnya adalah kata kuncinya tadi kan fun way, bersenang-senang. Jadi kita presentasi ke dia, kita jelaskan produk knowledge ke dia, kita tawarkan sesuatu ke dia dengan suasana yang happy, mimik muka kita juga happy gitu loh. Ya, dan kebutuhan emosional dia diperhatikan, selalu ingin disayang, persetujuan, penerimaan. Sanguin dia nggak enjoy kalau dia mamanya ini maaf nih ya maaf dia punya badan yang subur makmur terus kita nyeletuk kamu kok agak gemukan gitu nggak suka tuh si sanguin ya kan ya udah nggak usah dikomenin poinnya ini namanya ngasih makanan ego ya jangan sampai nanti transaksi kita gagal hanya gara-gara kita komen yang tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya. Nah, ini kebutuhan emosional. Dan sanguin kalau dia lagi ngomong, kebutuhan emosional kan diperhatikan ya. Kita harus melihat teman-teman, jangan sambil mainan HP, jangan sambil balas chatting. Ya bahkan kadang-kadang telepon kita berdering pun si sanguin nggak rela loh kita ngangkat telepon kadang-kadang. Ya. Nah, jadi usahakan di silent. Kalau memang itu customer yang produktif, customer yang bagus banget. Kalau perlu kita silent teman-teman. Ini HP kita. Karena kebutuhan emosional dia diperhatikan. Ya. Melankolis. Melankolis kalau kita setelah tahu dia karakternya melankolis nih. Oh, ternyata pacar gua melankolis nih. Eh, apa nih yang gua harus lakukan dengan dia nih? Nah, kita pahami kebutuhan emosionalnya teman-teman. Ya, kata kuncinya adalah ready way, kesempurnaan, perfeksionis. Nah, melankolis ini kebutuhan emosionalnya dia suka dengan sesuatu yang teratur, rapi, dan dia sangat butuh privasi, ruangan. Dia kalau di ruang kerja, kalau ada teman yang ngeganggu, dia akan merasa tidak bisa bekerja sama sekali. Dia butuh ketenangan dan dia butuh kepekaan. Jadi kalau kita punya anak, kita punya customer, ya, dia melankolis, jangan lupa tanggal lahirnya, ya, kita harus peka, ya, jangan terus ngomong, gua lupa lu ulang tahun, gitu kan, dia paling 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 nggak suka, ya, dan dia selalu butuh dukungan mental atau motivasi, ya, untuk yang melankolis. Yang berikutnya koleris. Koleris kata kuncinya memiliki kontrol. Kebutuhan emosionalnya, kalau kita punya atasan koleris, atau kita punya anak buah yang koleris, koleris ini dia dilahirkan dengan memimpin. Ya, jadi salah satu kehebatan atau kekuatan seorang koleris, dia punya bakat alami memimpin. Nah, dia butuh dipatuhi, selalu ingin berprestasi dan kelihatan kehebatannya. Ya, dia nggak suka disangkal gitu orang. Yang terakhir, pragmatis teman-teman. Pragmatis. Nah, pragmatis ini keinginannya tidak menghadapi konflik atau easy way. Nah, apa kebutuhan emosionalnya? Jadi kalau kita menghadapi seorang yang pragmatik, dia minta diuwongke, dihormati, dibutuhkan, dimengerti. Dimengerti itu gimana maksudnya? Pragmatis slow orangnya, santai, dia penikmat hidup. Jadi kalau dia lagi melakukan sesuatu, terus dalam tanda kutip agak lamban, agak lelet gitu, yang dia butuhkan dimengerti. Kita jangan terus marahin dia dan sebagainya. Dia butuh didukung emosinya, emosionalnya atau dimotivasi. Nah, itu teman-teman sekilas ya tentang personality plus. Nah, kalau kita paham personality plus ini, kita paham diri kita masuk di kategori yang mana, kita bisa memaksimalkan potensi diri kita. Ambil contoh di sini, kalau untuk karir, sanguin, seorang yang sanguinis, potensi terbesarnya
bisa keluar, bisa dieksplor gitu di beberapa profesi ini. Presenter, penyiar, sales, pengacara, tour leader, selebritis. Nah, ini saya punya cerita, teman-teman. Jadi ada salah satu peserta workshop kami, ya, sebutannya namanya Mas Wendy. Nah, Mas Wendy ini begitu dia ikut pelatihan kita, ikut workshop, waktu itu dia masih sering jadi memerani beberapa film layar lebar ya. Nah, terus setelah dia ikut tesnya, dia ikut workshopnya, dia tanya, Mak, potensi aku di mana yang terbesar? Kita katakan, kamu coba deh ini untuk MC ya, atau presenter, penyiar gitu. Waktu itu dia ngomong, aku nggak pinter ngomong, aku malu katanya, bla 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 bla. Nah, kata saya kalau dari hasil tesnya, potensi kamu di sini loh kata aku. Coba deh kamu coba MC. Akhirnya dia memberanikan diri, ya, mencoba menekuni dunia MC tersebut, dan sekarang beliau sudah jadi salah satu MC yang cukup populer di Jogja, ya, salah satu MC yang cukup populer di Jogja dan bayarannya sudah tinggi, ya. Ini ambil contoh. Nah, kalau dia waktu itu nggak paham personality dia di mana, dia akan terus nekuni dunia peran tadi. Ya, sekarang dunia perannya malah udah jarang dia ikutin. Ya, kadang-kadang bayarannya nggak cocok kata dia. Bayarannya jadi bintang film kata dia. Ya, jadi MC yang dia tekuni sekarang, teman-teman, ya. Karena dia paham. Jadi bisa menyingkat waktu dan bisa melipat gandakan nominal di rekening kita. Nah, ini silakan di screenshot saja beberapa profesi yang bisa maksimal, ya, berdasarkan personality kita yang dominan, ya, personality kita yang dominan. Apakah kita tidak bisa mengerjakan kerjaan yang lain? Bisa, tapi biasanya tidak bisa sampai ke puncaknya puncak. Itu teman-teman, ya, ini beberapa ini kita untuk Instagram sama YouTube-nya Mentor Kepribadian. Di YouTube Mentor Kepribadian itu ada beberapa materi rekaman podcast ya. Zaman dulu belum ada podcast. Alhamdulillah kita sudah melakukan podcast itu ya. Podcast belum terkenal zaman dulu. Kita udah rekaman di radio itu hampir 2 tahun waktu itu. Setiap hari Selasa sore kita rekaman. Nah, hasil rekamannya itu kita upload di YouTube Mentor Kepribadian ya. Eh itu kayaknya Pak Pram sharingnya. Saya kembalikan waktu dan Oke. tempat ke Pak Pram. Terima kasih teman-teman. Wah, luar biasa ya, cerita tentang personality plus. Terima kasih Pak Hermansyah. Teman-teman, ada pertanyaan silakan chat atau langsung aja raise hand, kemudian langsung bertanya secara voice ya. Apa aja silakan terkait dengan ini, atau yang terkait dengan kondisi di lapangan ya, atau pribadi ya, silakan. Oke, sambil menunggu teman-teman bertanya. Kalau misalkan Pak Hermansyah, eh, cara paling mudah buat kita, karena kan kita teman-teman sales sering ada di lapangan terus dikejar waktu ya. Nah, tentunya setelah nanti belajar lebih dalam lagi tentang personality plus ini, kira-kira tanpa menggunakan 40 soal tadi, ya misalkan gitu ya, kira-kira dengan intuisi teman-teman, eh, yang paling mudah untuk dipakai, ya meskipun itu tingkat validitasnya tidak maksimal, untuk dipakai untuk referensi awal lah ya seperti itu ya. Nanti harus diuji lagi kan. Nah, karena akan butuh waktu ya ketika teman-teman itu harus mempelajarinya. Nah, kalau yang sudah
sering sekali dipraktekkan, kira-kira dengan cara apa, Pak? Untuk mengetahui, oh ya, orang ini flekmatis nih. Kemudian yang saya harus lakukan ini atau yang tidak, yang harus saya hindarkan apa? Kira-kira gimana, Pak? Kalau untuk menganalisa, jadi ada beberapa tingkatan untuk menganalisa karakter seseorang. Ya. Yang paling dasar itu memang dari tes tadi, paling dasar. Terus ada satu level lagi naik, itu dari foto, Pak Pram. Dari fotonya. Jadi dari fotonya aja kan, kalau kita WA kan biasanya Iya, iya. foto profilnya muncul dong. Nah itu Nah, bisa menarik kita nih. analisa. Iya, dari foto. Nah, tapi nanti ada lagi tingkat level yang lebih tinggi lagi dari tulisan, Pak. Dari tulisan. Dari tulisan atau dari cara dia ngechat, cara chattingnya. Pemilihan kata-kata di chat itu udah bisa kita analisis, dia masuk ke personality apa. Gitu. Nah, setelah itu dari chat tadi ada level yang lebih ini lagi, di atas lagi, itu dari suara, Pak. Dari suara. Nah, itu yang rekaman yang ada di YouTube itu, waktu kami rekaman di radio, beberapa pendengar itu minta dianalisa dari suara. Dan alhamdulillah kita praktekkan, ya mungkin dari 10 pendengar, satu yang istilahnya kurang tepat kita analisanya. Yang 9-nya alhamdulillah tepat. Nah, terus dari suara, ada lagi nih Pak Pram yang lebih apa, di atas itu lagi. Kita bisa menganalisa karakter seseorang itu dari suara detak dia berjalan, detak kakinya. Itu ya. Nah, ini yang sudah dipakai oleh agen-agen CIA, ya, agen-agen rahasia itu. Jadi mereka kalau lagi mengamati targetnya, ya, dia pahami dulu karakter targetnya umpamanya koleris. Nah, cara jalan koleris tuh beda dengan cara jalannya sanguin. Nah, dia tanpa melihat pun hanya mendengar ketukan sepatunya saja, ketukan sepatunya di semen atau di mana gitu, itu sudah ketahuan. Oh, ini tipe karakter ini. Jadi dia pada saat dia si CIA ini atau mungkin agen-agen rahasia itu dia mau menyasar targetnya, pada saat dia mendapatkan cara jalan yang sesuai dengan karakter targetnya, baru dia menoleh gitu loh. Karena kan kalau mereka lagi jadi spionase gitu, terlalu banyak menoleh kan malah ketahuan dia spionase. Nah, dia biasanya pakai metode yang mendengarkan suara cara berjalannya. Nah, terus ada level yang paling tinggi lagi untuk menilai karakter seseorang. Ini maaf nih ya, maaf nih. Itu dari bau badannya, dari bau, dari bau keringatnya maksudnya, dari bau keringatnya. Jadi dia dari dia lewat di depan kita pun kita sudah tanpa melihat gitu, kita tahu dia tipe karakter yang mana. Nah, tapi untuk yang level ini saya masih terus belajar, masih terus praktek. Errornya masih 50%. Masih sering keliru. Ya. Untuk yang terakhir tadi. Nah, Dan jadi itu yang memang kalau yang bau itu kan harus dalam jarak dekat ya kan? Iya, jarak dekat atau bisa dikasih bajunya, Pak. Bajunya. Nah, dengan catatan bajunya yang belum dicuci ya. Kalau udah dicuci baunya bau parfum ya. Iya, betul. Oke, Pak Hermansyah. Ngomong-ngomong kok kita kayaknya seragam nih, Pak, bajunya hari ini ya. Iya. Nuansa biru nih. Iya, nanti tolong Pak, sembari apa namanya saya bacakan chat teman-teman. Ada yang bertanya Pak, Mas Yuli, apakah introvert itu termasuk kategori flekmatis? Nah, iya, betul. Betul ya. Introvert itu flekmatis. Seperti saya katakan tadi. Pasti flekmatis ya. Introvert pasti flekmatis ya. Iya. Tapi yang seperti saya katakan di depan tadi, begitu kita mengisi 40 soal tadi, ya kan? Dari 4
karakter tadi akan ada angkanya semua. Hmm. Jadi setiap dari kita ada sanguinnya, ada kolerisnya, ada melankolisnya, ada plekmatisnya. Ya, jadi introvertnya harus dilihat dulu. Dia introvert yang dominan. Kalau dia introvertnya dominan, berarti dia plekmatis. Ya. Atau dia introvertnya sewaktu-waktu Pak munculnya. Hmm. Seperti sanguin. Sanguin kan itu riang gembira gitu kan ya. Tapi ada di saat-saat tertentu dia muncul introvertnya, Pak. Ya. Gitu. Makanya dengan kita tes itu biasanya lebih akurat. Ya, tapi ada beberapa cara, metode untuk mengetahui karakter seseorang dengan yang tadi. Contohnya seperti teman-teman yang ikut Zoom ini. Kalau Ya. teman-teman umpamanya open kamera, itu dianalisa sepintas bisa itu. Jadi Oke, yang ini saya setuju ini. personalitinya ini, yang ini gitu. Kalau mau, atau mungkin Ya. nggak mau dianalisa pribadi, mau menganalisa gebetannya. Pak, ini gebetanku Pak. Sharing screen aja, sharing screen. Silakan. Nanti kita baca gimana cara Ya. memperlakukannya, gimana cara menundukkannya. Nah, Ya, atau cool. atau mungkin punya calon mertua nih, punya calon mertua. Ah, gua kesusahan nih ngadepin mertua gua nih. Calon mertua gua. Ah, Gimana nih cara gua ngadepinnya? Nah, itu bisa juga. bagus. Teman-teman silakan siapin foto ya, siapin foto-foto diri atau foto siapa tadi atau sales partnernya ya, Iya, apa, SDP yang susah atau MPC atau iya. teman-teman sendiri bisa. Ki- Ya, kita masih Nanti punya share di waktu sini. 20 menit ya, Pak Pram. Ya, Masih 20 punya menit waktu lagi kita 20 akan menit. selesai. Nah, Mas Reda bertanya, apakah personality ini bisa berubah, Pak? Ya. Mengikuti upgrade kemampuan tadi di awal kan Pak Hermansyah menyatakan bahwa kita usahakan agar kita ini bisa mengupgrade ya Ya, pribadi kita, artinya itu kemampuan diri kita. Nah, ya. apakah ini berkaitan dengan tipe kepribadian seiring Ya. waktu berubah tadi kira-kira? Jadi eh, personality itu teman-teman sama seperti sidik jari, sama iris. Kita beberapa kali dapat klien yang anak kembar, Pak. Anak kembar. Tapi begitu dites, itu hasilnya berbeda. Personalitinya berbeda hasilnya. Nah, jadi kalau ibaratnya, kalau Mas apa tadi yang bertanya itu punya alih-alih ya, punya alih-alih seperti ini. Nah, ini Mas Reda. batu ya, Mas Reda ya. Ini batu blue Pyrus apa namanya? Saya nggak begitu apal ya, hanya untuk contoh aja ya. Blue apa ini namanya itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini saya bisa rubah jadi merah delima? Tidak bisa. Dasarnya dia tetap sama dasarnya. Yang bisa dirubah adalah bentuknya. Bisa segi empat, bisa opal, bisa segitiga. Nah, personality kita dari lahir sama sampai kita menjelang meninggal pun. Apa yang bisa dirubah? Habit-habitnya. Ambil contoh. Sanguinis, personality sanguinis, salah satu kebiasaannya adalah pelupa. Nah, yang sering terjadi apa? Saya ada sanguinnya, ya. Zaman dulu, sebelum saya belajar, zaman dulu nih ya, itu sering kehilangan dompet, kehilangan handphone, kehilangan kunci. Yang namanya kunci ini hampir setiap mau berangkat itu hilang aja kemana gitu, keselip gitu kan ya. Terus apa? Kehilangan tas, ya kan? Banyak lah. Karena pelupa tadi kan. Nah, begitu sudah belajar, apakah pelupanya hilang? Tidak, pelupanya masih terus. Tapi apa yang dilakukan? Habitnya yang dirubah. Jadi saya kalau bangun dari kursi, terus sekarang saya balik kanan dulu, lihat ke belakang. Ada apa nih barang yang tersisa di situ? Nah, jadi Ya. kebiasaannya yang dirubah. Pelupanya nggak bisa hilang, pelupanya.
tapi kebiasaannya bisa dirubah. Atau contoh melankolis. Melankolis. Melankolis kan dia perasa banget. Hmm. Kalau ada orang ngomong A gitu dia tersinggung. Orang ngomong B tersinggung. Nah, setelah belajar teman-teman, apakah mudah tersinggungnya hilang? Tidak. Tetap Hmm. dia gampang tersinggung. Tapi habit yang dirubah. Yang tadinya dia negative thinking, kok dia ngomong kayak gitu ya ke gua ya? Jahat banget ya dia sama gua ya. Nah, sekarang dirubah. Oh, maksud dia baik nih. Apa nih ya maksud dia ya ngomong kayak gitu? Pasti ada sesuatu yang baik. Jadi tersinggungnya tidak hilang, tapi perasaan kita yang mudah tersinggung tadi bisa kita akomodir dengan positive thinking. Itu jawabannya, Pak Pram. Oke, menarik ya. Artinya mempelajari personality plus terutama ini ya dengan empat kategori tadi itu sangat penting dan urgent buat kita ya teman-teman sales ya. Karena untuk peningkatan kualitas diri kita sendiri ya. Betul. Sangat Ya, urgent banget, Pak. Terutama ya. dengan yang sudah menikah. Betul, betul, betul. Karena gini, kalau orang yang sudah menikah, kalau di rumahnya ada permasalahan, itu biasanya kebawa ke kantor. Dan produktivitas kerjanya susah untuk lebih baik, karirnya susah untuk naik. Nah, kalau Seperti itu. misalkan suami atau salah satunya istri itu sudah paham tentang personality, tapi pasangannya belum gimana, Pak? Itulah tujuannya kita belajar, bukan untuk dipahami orang lain, tapi untuk memahami orang lain. Oh, oke. Ya, Begitu. ya, 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 ya. Jadi Oke. seperti apa? Contohnya Pak Pram untuk acara ini kan, karena Pak Pram melankolisnya dominan, Pak Pram kan butuh prepare, butuh Ya. kesiapan, butuh yang hal-hal kemana. Nah, Iya, yang saya lakukan adalah saya berusaha ya, memahami itu. Jadi di sela-sela kesibukan pun ya. tetap kita sempatkan untuk memenuhi apa keinginan Pak Pram tadi, yang prepare tadi dan sebagainya. Nah, Betul. coba bayangkan kalau saya tidak memahami Pak Pram. Eh, Pasti kan saya akan menjawab sesuatu yang tidak menyenangkan Pak Pram. betul. Ego saya nggak terjawab ya. Betul. Kan bisa aja Eh, saya ngomong, Pak, saya ini lagi sibuk loh, Pak. Saya ini nggak nganggur. Kan bisa aja saya jawab betul. gitu. Ya, Tapi untuk seorang melankolis, yang namanya prepare itu, dia sangat butuh. Dan harus. ya. Harus. Gitu. Betul, betul, betul. Walaupun ibaratnya kalau dihitung jam manggung saya, alhamdulillah udah 10.000 jam lebih nih, Pak. Dan materi Iya. tadi itu sudah dibawakan sejak tahun 2002 yang lalu gitu. Jadi sebetulnya tanpa slide pun ya sudah hafal. Tapi Iya. untuk seorang melankolis yang Eh, seperti Pak Pram, prepare itu butuh. Dan Pak Pram kan nanya kemarin, Pak ada slide-nya enggak? Kita coba slide-nya. ya. Nah, itu harus kita penuhi, Pak. Itu yang disebut Eh, memahami orang lain. ya, ya, ya. Menarik ini teman-teman. Ini tadi case yang real ya. Saya kemarin butuh meyakinkan karena kita biasa pakai Teams Pak Hermansyah ya. Jadi Iya, saat pertama kali ini kita pakai Zoom ya. Dan Zoom-nya bukan Zoom yang free edition. Saya harus prepare sebelumnya. Nah, ini termasuk termasuk mendadak buat ukuran saya karena baru tadi pagi saya apa namanya iya. Dan siapkan itu dan kan. betul. Dan kenapa kemarin angkanya saya kasih tahu, angka sewanya? Ya, Karena untuk melankolis angka itu penting. penting ya. Kalau kalau kemarin nggak aku kasih tahu nih, nggak aku Ya, kasih tahu nih nominalnya ya. berapa, pasti Pak Pram mikirnya berhari-hari itu. Betul, betul. Oke, oke, oke teman-teman. Ada pertanyaan yang lain nih, silakan. Apakah kalau kadar koleris, melankolis, sanguin dan pragmatis ya ini ya Ya, sama, kira-kira lebih itu angkanya sama Pak. Nanti itu kira-kira setelah dites ya. ya. Kira-kira gimana itu kalau ada orang yang seperti itu Pak? Pernah nggak Eh, terjadi? ya, dari tahun 2002 yang lalu, berarti sudah berapa tahun ya?
2004. 20 tahun lebih ya. 20, betul ya, 20 tahun ya. 20 tahun ini dari ribuan orang yang pernah ikut workshop kita dan ngikuti tes, alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah ketemu yang jumlahnya sama. Itu pertama. Yang kedua, belum pernah ketemu dari 4 tadi ada yang nol. Ada yang nol, maksudnya flekmatisnya nol atau sanguinnya nol. Belum ada. Minimum ada satu. Satu atau dua gitu Pak, poin. Seperti itu. Gitu Pak. Oh ya teman-teman kalau mau nanya langsung boleh loh ya, live. Live saya bisa lebih berinteraksi kalau mendengar suara. Masih ada waktu 10 menit lagi Pak Pram. Silakan. Pak Pram masih di unmute tuh. Suaranya masih di unmute. Sorry. Ya, Silakan oke. silakan teman-teman unmute ini kalau langsung ingin menanyakan ini ya langsung voice gitu, bukan chat. Ada yang bertanya Pak? Tanya Pak Pram, Oh silakan. Ayo silakan. perlu Langsung aja. open cam nggak ini? Open cam dong. Open cam. Ya. Udah kelihatan ya Pak? Nah Iya, ini Mas dia. Dep. Udah Ya, kelihatan ini. selamat Ya, Mas siang. Dep. Assalamualaikum Pak Hermansyah. Ya, Ya. Mas Saya Dep Depi ini Pak dari Jombang. personalitinya Sebelumnya phlegmatis ada, sanguinis. ya. Jadi gini, sebelum saya tanya pertanyaan ini, teman-teman yang tadi Pak Pram bilang bahwa teman-teman banyak dari teman-teman Arya yang sales ya. Memang yang kita hadapi sebetulnya banyak orang Pak Hermansyah. Jadi Ya, mungkin waktu untuk mengidentifikasi calon user, calon pelanggan itu mungkin nggak seideal yang mungkin kita bisa bayangkan, sehingga untuk bisa melihat karakter customer kita ya kita mungkin nggak akan detail gitu ya, sekalipun itu kita punya ilmunya. Nah, yang mungkin akan jadi kekuatan kita itu sebenarnya dengan belajar itu adalah bagaimana meningkatkan personality kita Pak. Jadi umpama nih kita udah punya kesimpulan bahwa oh saya orang melankolis dan apa sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan kemampuan itu Pak, meningkatkan personality itu artinya bahwa eh, biar kemudian benar-benar dominan ya. Kalau bisa dibilang bahwa oh saya punya sisi melankolis, saya punya sisi apokaliptis, tapi kan dominan yang mana kan kita juga masih bingung. Nah, untuk memperkuat itu sehingga kelihatan dominasi personality kita itu apa seperti apa? Karena gini, karena yang bisa kita lakukan mungkin hanya itu Pak Irmansyah, karena kita berhadapan dengan banyak orang yang tidak bisa mengidentifikasi per masing-masing orang seperti apa sehingga kita nggak punya treatmentnya kepada mereka gitu. Itu aja sih Pak Hermansyah dari saya. ya. Jadi Mas Dep Mas Depi. Mas Depi, jadi yang simple itu adalah setelah kita mengetahui siapa diri kita, ya kan? Kita jangan fokus dengan kelemahan kita, tapi fokus dengan kekuatan. Nah, seperti Mas Depi ini personalitinya phlegmatis melankolis, ya kan? Phlegmatisnya dominan. Nah, Mas Depi salah satu kekuatannya adalah di konseptor. Nah, jadi tidak perlu memaksakan menjadi seorang eksekutor. Mas Depi di bagian apa, Mas? Sekarang? Marketing, Pak. Marketing Marketing ya. komunikasi, Pak. Nggih. Nah, Mas Depi sangat cocok melakukan hal-hal yang berhubungan dengan follow up. Ya. Follow up. Nah, terkadang untuk mulai berkenalan atau mulai akses, mulai ketemu, itu Mas Depi sering melakukan yang namanya penundaan-penundaan atau pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi caranya Mas Depi coba berkolaborasi dengan yang personality sanguinis, Mas. Ya. Dari yang sanguinis jadi partnermu, tapi yang follow up Mas Depi. Untuk closing gede, Mas Depi jagonya. Untuk closing gede. Ya, memang kelemahan Mas Depi sering menunda atau peragu.
Nah, itu nggak perlu fokus dengan kelemahan kita. Fokus dengan kekuatan kita. Karena mau kita perbaiki gimana pun, dia tidak akan membaik. Seperti contoh, ada seorang ibu, dia punya anak. Anaknya hasil ujiannya bagus semua. Kecuali satu yang hasil ujiannya jelek, yaitu matematika. Hasil ujian bahasa Inggris 100. Ujian yang lain-lain 90, 90, 90. Matematika hasilnya cuma 65. Nah, ibu ini langsung stres dia. Stres, dia akhirnya memanggil guru, ya, guru les matematika. Les si anak di rumah. Nah, yang terjadi apa coba? Setelah sekian lama les itu, matematikanya tidak membaik, bahasa Inggrisnya ngejeblok, nilai-nilai lain juga ngejeblok. Yang tadinya 190 jadi 80-an semua rata-rata. Nah, suatu ketika ibu ini ikutlah pelatihan kita, workshop kita. Dia ceritakan masalah itu. Nah, terus dia bertanya, kalau kondisi seperti ini, Pak, saya harus manggil guru les apa? Nah, saya jawab, harusnya ibu memanggil guru les bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya 100. Jadi dipertajam lagi bahasa Inggrisnya, bukan matematikanya. Karena mau dileskan gimana pun matematikanya, kelemahan dia di situ, di hitung-hitungan. Jangankan kata saya guru les, profesor matematika pun yang mentraining dia, boleh ibu buktikan, tidak akan pernah membaik matematikanya. Bukan berarti dia nggak bisa lah ya. Bisa, tapi jangan harap nilainya sampai di 90 atau 100. Ya paling ketemu di angka 70 atau saya, 80. Nah, jadi banyak dari kita fokus dengan kelemahan kita selama ini. Tapi sedikit dari kita yang fokus dengan kekuatan kita. Jadi seperti Mas Depi, kekuatannya dari konseptor. Jadi silakan maksimalkan potensi diri Mas Depi, ya, dari ide-ide yang Mas Depi punya, konsep-konsep yang Mas Depi punya, diekspor. Tinggal minta bantuan pihak lain yang mengkomunikasikannya apabila Mas Depi merasa lemah mengkomunikasikannya. Karena ide yang bagus pun, konsep yang bagus pun, apabila tidak dikomunikasikan dengan bagus, hasilnya akan jelek. Seperti itu. Seperti itu Mas Devi jawabannya. Oke, mantap Pak. Oke, contoh yang seperti Mas Depi ini lebih bagus atau idealnya berkolaborasi dengan teman yang Sengwin. Sengwin ya. Oke. Iya. Sengwin yang buka jalan, Mas Depi yang melanjutkan maintenance. Mas Depi kalau maintenance dia jago. Build relationship dia jago. Cocok. Sudah married, Mas. Mas Depi sudah married. Sudah. Sudah punya anak 3 saya, Pak. Nah, itu sebetulnya kolaborasi dengan istri bagus. Istrimu Sengwin. Sengwin melankolis istrimu. Kok bisa tahu, Pak? Oh, belum ketemu. Nah, kan ada rumusnya, Pak. Ada rumusnya itu di personality for ini, Pak, apa? For relationship namanya. Ini yang tanggal bulan depan kita mau ada workshopnya tuh di Jogja. Jadi untuk suami istri atau yang mau menjelang pernikahan ada workshop untuk Pak Sutri. Oke, Seperti itu. Kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan, Mas. Oh, Beli Soma. Ayo silakan. Dari Bali nih. Halo Bli. Oke, salam kenal Pak. Saya Salam Soma kenal, Pak. Bli. Ya. Dari Bali. Mungkin pertanyaan yang pertama Pak, kalau menurut Bapak saya masuk kategori mana Pak? Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, ini ada kejadian lucu dengan pemilik outlet. Jadi pada saat kita negosiasi dengan pemilik outletnya, si bapaknya, itu pada saat tidak ada istrinya, dia karakternya kayak gitu. Oh ini gampang, oh ini bisa ini nanti bisa kita kerjasamakan. Tapi di saat ada istrinya, dia kayak
ya nanti coba kita bicarakan ulang. Nanti terkait saya belum rembuk sama istri kayak gitu. Biasanya tips and triknya itu kayak Ya, gimana Pak? Gitu, gitu sih Pak. Itu baik. aja sih Pak. Terima Kalau kasih. beli beli soma, dominannya itu di sanguinis phlegmatis namanya. Sanguinis phlegmatis. Jadi kalau beli soma ini orangnya dalam tanda kutip ya, kebaikan beli ini sering disalahgunakan oleh teman-temanmu. Eh, jadi terkadang ya beli dalam tanda kutip juga sering sering ketipu gitu kan ya, terutama dalam dunia bisnis. Jadi kalau beli nanti mau ada transaksi yang berhubungan dengan keuangan, saran aku sih beli serahkan ke istri saja, biar istri yang memutuskan. Karena beli soma kan susah untuk menolak ya. Ada orang minta tolong, minta ini nggak nggak enak hatian, betul ya beli ya. Dibuka aja itunya nggak apa-apa Benar beli. Pak. Iya biar bisa berinteraksi Oh iya, kita. besok saya tak pinjam uang ke Pak Soma aja ya, beli sama ya. Iya Kan betul nolak. betul. Dia Maaf di dia blok susah nomornya. Pasti susah dikasih. susah nolak itu, susah nolak beli itu. Nah, Nggak saya enakan, nggak kita enakan. beli sama. Dan dan lucunya juga orang yang berutang dengan beli nggak sanggup nagihnya gitu loh. Iya, benar. Jadi istri ngomel terus kadang-kadang. Iya benar Pak. Nah, jadi sebetulnya beli yang customer beli tadi itu karakternya mirip dengan beli juga, Hmm, dan istrinya juga mirip dengan beli juga karakternya. Istrinya itu koleris, istrinya Koleris si Pak. si customer tadi. Ya, Jadi ya. caranya gimana solusinya? Setiap mau rembukan, setiap mau transaksi harus mengikut sertakan istrinya. Karena koleris itu paling nggak suka diabaikan, paling nggak suka dia dianggap tidak ada di situ, paling nggak suka dia. Jadi kalau bahasa Jawa itu harus follow nuwunnya sama istrinya. Jadi Oke. kalau saya seorang salesman otomotif, saya salesman mobil, ya Ya. pada saat saya ketemu suami istri yang seperti itu, saya akan pilihkan tipe mobil yang sesuai dengan karakter istrinya. Karena Berarti lebih keputusan condong ke apa namanya negosiasinya kita berarti lebih condong ke ibunya atau ke istrinya, istrinya gitu. iya betul. Jadi beli pada saat negosiasi itu usahakan istrinya ada di situ. Ya. Tapi bukan dalam arti beli hanya ngobrol dengan istrinya, terus suaminya seperti diabaikan, enggak. Tetap sorot mata itu harus tetap dua orang itu. Dan istrinya paling suka kalau dimintai saran. Contohnya maunya beli mau nawarkan ya. Kalau menurut ibu bagusnya outlet ibu stok 100 paket atau berapa gitu, atau 500 paket gitu. Jadi minta pendapat dia. Nanti istrinya akan nyebut, oh outlet saya stoknya 300. Nah, itu akan dipegang angka 300 sama dia. Oke. Tapi kalau dia nggak dilibatkan, sudah deal nih dengan suaminya 500 paket, begitu istrinya muncul, kebanyakan 550 aja nih. Udah turun lagi Biasanya tuh, seperti itu, Pak. targetnya turun lagi. Itu beli, jawabannya beli. Oke, oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama beli. Pak Pram, Oke, terima nampaknya kasih. waktunya sudah. Betul. Iya, iya. Saya ada acara lanjutan ini. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih teman-teman, partisipasinya menarik ya, luar biasa. Yang sesi terakhir ini juga apa namanya nggak saya prediksikan ada ya, artinya kita bisa mengetahui juga, padahal kita tidak apa namanya melihat langsung ya. Itu Ya, ada dan rumusnya itu katanya tadi tuh. itu belum ngebahas tentang kehidupan seksual itu, Pak. Ini beli Lebih Soma seru pasti lagi. tertarik. Iya, gaya seks diranjang, biar beli Ah, nggak sering ditolak-tolak gitu. Kan selama ini nah, sering ditolak-tolak ya beli. Ada caranya beli biar dia minta duluan. gitu ternyata ya. Ada. Personality Dapur, Pak, plus dapur. plus ya. Ah, Berarti personality plus plus. iya. Apa mau Oke. dikupas kehidupan ranjangnya? Jangan, Pak. Jangan. Japri ya. Japri, Pak. Oke. Terima kasih Ya, partisipasinya teman-teman. Pak Hermansyah luar biasa. siap. Ilmu walaupun masih kulitnya aja, kita sudah ada insight yang apa namanya sangat membantu ya.
Ya. Moga-moga kita ada waktu dan kesempatan lain waktu untuk membahas lebih dalam lagi. Ya. Dan nanti malam Pak Pram, nanti Ya. malam di Instagram kita, di Instagram Mentor Experience, kita ada acara live Oke. ngobrol tentang personality. Kalau nggak salah temanya tentang ghosting, ya. Ghosting. Kenapa kok cowok itu seneng ghosting ya, itu ini kita bahas. Nanti jam 7 malam, setelah buka puasa. Kalau waktu Oke. Bali mungkin jam 8 malam ya kalau waktu Bali. Ya. Oke, mohon maaf ke teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kita bahas ya. Ke depan kita akan perdalam lagi. Moga-moga Pak Ya. Herman saya. Oke. Amin. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih supportnya dan partisipasinya. Kita akhiri acara beraksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.